anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun ruang, yang merupakan pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum 2013. Bangun ruang yang akan kita pelajari adalah bangun ruang sisi lengkung yang adalah kerucut ya. Kita akan membahas tentang kerucut ya. Soal-soalnya kita ambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD ya, kurikulum 2013. Ayo mencoba halaman 102. Berapakah jumlah sisi pada kerucut? Kita lihat dulu ya gambar kerucut ya. Anak-anak, ini adalah gambar kerucut. Kalau gambar kerucut ini kita buka ya, kita buat jaring-jaringnya, gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya, yang sisi di atas itu namanya sisi tegak atau selimut kerucut. Yang di bawah yang berbentuk lingkaran itu namanya sisi alas. Jadi kalau ditanya berapakah jumlah sisi pada kerucut, jumlah sisinya ada 2, yaitu sisi tegak dan sisi alas. Nomor 2, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Kita lihat lagi ya gambar jaring-jaring kerucut ya. Ini adalah sisi alasnya. Berbentuk apakah sisi alasnya? Berbentuk lingkaran ya. Jadi jawaban yang nomor 2 ini adalah lingkaran. Nomor 3, apakah kerucut mempunyai rusuk? Berikan penjelasanmu. Kita lihat dulu ya gambar kerucutnya. Rusuk itu membatasi sisi-sisi pada bangun ruang ya. Kalau kerucut ini tadi kita sudah bahas di nomor yang pertama, sisinya ada 2, yaitu sisi tegak atau selimut kerucut dan sisi alas ya. Nah, ini ya, sisi tegak dengan sisi alas ini kan berpotongan ya. Nah, garis yang berpotongan itulah yang disebut dengan rusuknya. Jadi ini yang disebut dengan rusuk yang berbentuk seperti lingkaran ya. Jadi kalau ditanya apakah kerucut mempunyai rusuk? Ya, kerucut mempunyai 1 rusuk. Tetapi ada juga beberapa ahli yang mengatakan bahwa kerucut tidak mempunyai rusuk. Nomor 4, apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Kita lihat lagi gambar kerucutnya seperti ini ya. Yang dimaksud dengan garis pelukis atau apotema ya, pada gambar itu yang diberi warna biru. Nah, ini yang disebut dengan garis pelukis atau apotema ya. Garis pelukis adalah ruas garis pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak dengan titik pada lingkaran. Garis pelukis pada kerucut disebut juga apotema. Panjang garis pelukis dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Anak-anak ya, sekarang kita akan belajar sedikit dengan rumus Pythagoras ya. Garis pelukis ini diberi lambang huruf S kecil ya. Lalu garis yang berwarna kuning ini adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut kita beri lambang huruf T kecil. Kemudian garis yang berwarna biru ya, biru muda, itu adalah jari-jari alasnya. Jadi jari-jari alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Jari-jari itu lambangnya adalah R kecil. S adalah garis pelukis, T adalah tinggi kerucut, R adalah jari-jari sisi alas. Kalau kita ingin menghitung panjang garis pelukis, kita menggunakan rumus Pythagoras. Ini adalah rumus mencari panjang garis pelukis. S sama dengan akar pangkat 2 dari T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Jadi tinggi kerucutnya kita pangkatkan 2. Jari-jari alas juga kita pangkatkan 2, kemudian dijumlahkan. Setelah itu kita cari akarnya. Barulah kita akan menemukan panjang garis pelukisnya. Nomor 5, sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Apa ya 3 benda yang berbentuk kerucut? Contohnya adalah caping atau topi petani ya. Yang kedua adalah topi ulang tahun ya. Dan yang ketiga adalah, nah ini dia, siapa suka makan ini? Es krim ya. Tapi bukan es krimnya ya yang berbentuk kerucut, tapi ice cream cone-nya. Cone yang berbentuk kerucut ya. Ini adalah contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang bangun ruang sisi lengkung ya, yang bernama kerucut.
Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye.